Aldin juga. Apa kabar, Li? Baik. Baik. Jadi Leban ini nama apa ya? Nama panggilan SMA. Nama panggilan SMA ya? Tuh, Jadi nama asli dari Leban ini ya Aldin. Aldin Yola Pratama. Nah, ini adalah owner dari Kompas Nyaban. Jadi Kompas yang ada di Star Wars itu ya, yang nyuplai ya si Mas Aldin ini. Iya. Contohnya kayak gini, ini seri Gazelle. Itu kan ada greeting cardnya. Jadi greeting card ini tuh terdiri dari 4 bab. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Usaha itu memang perlu dikonsep. Tapi kalau terlalu banyak konsep nanti nggak jalan. Oh ya. Jadi konsep itu kadang semacam ada konsep yang memang awal sama konsep yang mengikuti seiring berjalannya usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi di konten Star Wars yang kayaknya ditunggu-tunggu sih, insya Allah ya. Nah, jadi malam hari ini kita kedatangan tamu nih. Nah, pastinya ini nggak asing kan, karena memang beberapa waktu terakhir ini kan di Star Wars kan pasti teman-teman yang udah follow Star Wars itu sering lihat Star Wars itu ngupload sepatu-sepatu kayak gini, sepatu Kompas. Nah, jadi Star Wars itu kita berkolaborasi ya. Jadi kita menjadi semacam kayak tempat untuk mendapatkan kompas di Malang ya, lebih tepatnya. Itu kalau misal teman-teman yang nyari kompas dengan harga miring itu bisa langsung ke store Star Wars. Nah, ini kita bekerja sama dengan dan namanya Kompas Nyaban. Nah, untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang langsung sama Kompas Nyaban. Karena kan sebelumnya kan kita lebih membahas ke usaha-usaha yang udah bergerak kan ya. Kemudian di sini bergerak itu mereka udah jalan sekian tahun. Nah, di sini Kompas Nyaban itu beda. Dia itu berani membuka usaha menjadi penjual dari sepatu-sepatu Kompas ini. Dia bukanya di saat pandemi. Nah, jadi seperti apa strategi dari Kompas Nyaban, terus kemudian mungkin kesulitan untuk awal itu kayak gimana? Nah, itu mungkin nanti kita akan perdalam dan kita kulik di sini. Dan langsung saja kita sambut tamu saya yang kebetulan juga sahabat saya sendiri, yaitu Leban atau nama aslinya Aldin juga. Apa kabar, Li? Baik. Baik. Jadi Leban ini nama apa ya? Nama panggilan SMA. Nama panggilan SMA ya? Tuh. Jadi nama asli dari Leban ini ya Aldin Yola Pratama. Nah, ini adalah owner dari Kompas Nyaban. Jadi Kompas yang ada di Star Wars itu ya, yang nyuplai ya si Mas Aldin ini. Jadi teman-teman Star Friend dan teman-teman penonton YouTube kita itu kalau penasaran ya ini. Nah, kali ini kita akan mengulik nih ya tentang perkompasan duniawi ini. Jadi nanti kita mungkin akan sedikit mereview ya beberapa produk yang di sini ya. Soalnya kan Lek kan di sini kan pasti lebih paham lah tentang Kompas itu kayak gimana. Soalnya juga Lek ini bukan hanya sebagai penjual tapi juga sebagai kolektor ya. Jadi sepatu Kompasnya emang banyak. Jadi awal mula Lek berdagang si Kompas ini juga diawali dari hobi koleksi ya. Ya. Jadi mungkin bisa diceritain dulu mungkin ya, kayak awalnya itu dari cuma hobi tok, akhirnya kok memutuskan kayak ini ada peluang di sini dan kok pas pandemi gitu. Iya. Jadi sebetulnya awal aku sendiri tahu yang namanya sepatu Kompas itu 2019 akhir. 2019 akhir. Sebetulnya itu udah terhitung terlambat kan ya. Karena Kompas sendiri kan mulai bangkit itu 2018. Nah dari situ mulai coba cari-cari, nah itu susah banget waktu itu. Dia nggak rilis setiap minggu, bahkan sebulan sekali. Akhirnya Kompas pertama itu 2019 akhir, dan itu aku beli reseller. Harganya tinggi waktu itu. Itu waktu itu pertama kali, berarti sepatu Kompas pertama itu ya? Sepatu Kompas pertama. Itu apa itu sepatu Kompas? Gazelle yang red gum. Berarti yang warna merah itu ya? Warna merah, yang warna merah. Berarti sepatu pertama Kompas. Li ya itu, red gum itu. Nah, terus dari situ mulai akhirnya kok tertarik sama yang namanya sepatu Kompas itu karena kan kualitasnya ya bagus, dan dia juga hype juga. Terus istilahnya kalau dilihat dari jauh kayak
keren gitu loh. Iya, maksudnya produk lokal yang bisa stand out gitu lah ya. Akhirnya terus ngumpulkan gitu sampai cari seri yang Gazelle, vintage gitu. Nah, kalau Kompas sendiri kan dulu memang di awal-awal 2018 atau pertengahan ya? Iya, mulai booming itu. Mulai pertengahan September 2018 lebih tepat itu. Nah, itu Star Wars sendiri juga dulu belum terlalu banyak ya nyuci sepatu Kompas ya, tapi untuk akhir-akhir ini udah mulai banyak. Yeah. Jadi teman-teman yang pakai sepatu Kompas dicuciin. Itu kalau dari Star Wars sendiri tuh ngerasain ada perbedaan yang lumayan signifikan ya. Di sini kalau misal kita sebagai tukang cuci sepatu ya, itu kan pasti ngerasain kan sepatu itu materialnya kayak gimana waktu dicuci itu biasanya kelihatan emang. Iya. Nah, untuk seri awal dengan seri sekarang itu memang kita rasakan ada perbedaan sih. Yang mana pertama mungkin di midsole sama outsole ya yang paling ini ya. Improve-nya lebih ke ini quarternya ini terus sama outsole-nya sama midsole-nya itu yang lebih. Kalau yang dulu kalau nggak salah itu lebih kayak gampang yellowing gitu kan? Gampang yellowing karena dari materialnya sendiri itu sudah beda. Jadi kan ini tuh ada 3 tempat gitu loh. Jadi awal sendiri itu memang dari PT Kompasnya sendiri. Itu biasanya ketemu dari tag-nya. Oh itu bisa dilihat dari tag-nya. Lihat kalau tag-nya kecil itu Kompas awal-awal kita tahun 2018-19. Terus kalau mulai ada ukuran Japannya itu udah mulai ada tulisan kayak KGT berapa tahun berapa. Terus kalau yang pabrik yang terbaru itu Agio itu AIG tahun 2020 atau tahun 2021. Nah, itu rata-rata kalau yang udah 4 itu sudah banyak improve lah daripada Kompas yang awal-awal rilis seperti itu. Berarti apa ya yang dirasakan sama kita si tukang cuci sepatu ini berarti bukan cuma perasaan tok kan ya, berarti ada build quality yang di develop lagi ya dari pihak Kompasnya ya berarti. Soalnya emang kalau kita pribadi nyuci itu emang kerasa ada bedanya. Sekarang kok beberapa ini nggak yellowing yang parah kayak dulu gitu. Emang yang produk awal beberapa temen yang ada nyuciin di kita itu ya pelanggan kita lah itu emang apa ya sepatunya itu di midsole-nya itu memang yellowing banget waktu itu. Tapi untuk sekarang kita ngerasainnya ini lebih bagus. Ternyata emang bukan cuma perasaan dari tukang cuci sepatunya ya, memang dari pihak sananya gitu juga ya. ini. Jadi saya sendiri karena saya pemakai sepatu Kompas sendiri itu juga ngerasakan. Oh jadi dari segi pemakai itu juga jadi usernya sendiri itu kan juga merasakan Kompas saya yang waktu yang awal sama yang terakhir itu kalau dari segi pemakaian, dari segi ketahanan itu memang lebih tahan yang terakhir itu dan lebih nyaman yang lebih nyaman. Kalau ibaratnya kalau yang awal tuh gampang kusut gitu loh, terus gampang limnya gampang buka kayak gitu ya. Ada kesamaan lah sama yang kalau ketika dicuci kayak gitu. Nah, untuk Kompas sendiri nih, kalau mungkin kita akan sedikit membedah ya. Kompas ini serinya itu ada apa aja, terus seri kolaborasi yang udah dikeluarin Kompas ini apa aja kan. Lek kan di sini kan cukup mengikuti juga ya. Dari mungkin yang paling basic itu ini ya. Yang paling basic itu seri Gazelle, artikel Gazelle. Nah, yang ini kan ya? Iya. Nah, ini mungkin apa ya? Bisa dijelaskan dari segi desain apakah mungkin ada perbedaan? Kayaknya di sini perbedaan di ininya ya. Stripnya ini ya. Jadi kalau seri Gazelle ini kan saat ini tuh kan keluar ada 5 warna. Sekarang 5 warna. Itu sama waktu rilisan pertama itu sama 5 warna juga apa udah? Kalau rilisan pertama itu ada 3. Sekarang udah yang discontinue itu ada warna navy itu udah nggak produksi, grey sama all black itu udah nggak. Oh dulu sempat ada all black. Jadi yang kita bisa bedakan itu sebetulnya warnanya itu ada black white, terus blue sky, red gum, white red kayak gitu, sama cappuccino. Sebetulnya semua itu sama. Dari segi desainnya itu sama. Cuma mungkin kayak blue sky sama red gum itu dari stripnya itu dia pakai suede. Kalau ini kan kulit sintetis. Nah, terus dari improvean terus perbedaannya lagi itu dari outsole. Outsole-nya sekarang berbeda. Kalau outsole tuh sekarang itu keluar 2. Berarti rata-rata kalau dari produksi PT Kompasnya sendiri kodenya itu KGT. Itu pakai sole yang lama. Kalau ini kan model kawung gini. Oh ini yang baru ya ini. Ini yang baru. Bisa ditujuin gini mungkin ya. Ya ini insole yang baru. Ini insole yang baru. Jadi itu ini sebetulnya itu pertama kali rilis itu waktu Fucking Rabbit.
Oh, Sol ini tuh pakai yang rapid. waktu awal bening, rilis Jepang yang itu. awal rilis Jepang, terus ini patternnya dipakai, terus digunakan sampai sekarang. Oh, berarti ini sebenarnya patternnya itu pattern untuk rilisan khusus kolaborasi Viking Rabbit. Akhirnya diadopsi untuk terus sekarang Kompas ya. Buat semua artikel Kompas gitu. Nah, kalau untuk Kompas sendiri yang berapa kan kemarin kan sempet ya sebelum corona itu kan ada seri-seri kolaborasi ya yang dari saya pribadi ya cukup nggak ngikuti terlalu jeru ya, tapi cukup tahu lah. Dulu itu ada apa yang PMP yang cukup nge-hype ya pada waktu itu. Gabung 3 ada Ragu Biru kan? Ya PMP terus Out Blue sama Elders. Oh ya Elders. Nah, untuk 3 produk tersebut itu untuk sekarang peredarannya di pasar itu emang nggak ada ya? Kalau peredarannya itu ada, maksudnya kalau kita bicara baru itu mungkin ada orang-orang yang kayak istilahnya new old stock ya. Jadi orang yang benar-benar nimbun kayak gitu loh. Karena harganya sendiri pasarnya ya masih 1,5 juta kan. Oh itu masih di atas 1 ya? Bahkan yang VNDS near dead stock aja ya dia juga masih 1 komaan gitu. Karena kan dia rilisnya cuma 400 berapa gitu. Itu dulu kan nggak salah dari pihak Kompas itu mau ngerilis di acara Daraku Biru itu kan. Akhirnya karena membludak terus akhirnya dirilis ke Tokopedia. Nah untuk dari Lekban sendiri nih, koleksi Lekban kan banyak nih. Itu ada apa aja? Seri Kompas apa aja? Selain Gazelle yang merah itu. Kalau yang Gazelle yang pertama dibeli masih ada sekarang? Ada. Oh masih disimpan ya? Masih ada. Jadi Gazelle tuh ada 5 kan, Adgam, Blue Sky gitu, sama apa? Cappuccino, White Red gitu. Terus vintage. Vintage tuh yang udah discontinue. Oh vintage itu juga sengaja nggak diproduksi lagi ya? Jadi vintage itu sudah didiskontinukan, digantikan sama artikel basicnya yang sekarang retrograde. Oh yang yang merah itu. Jadi ini berarti kayak pembaruan. Ini pembaruan. Jadi setelah Kompas setelah kira-kira 2 tahun dia mempertahankan artikelnya itu cuma Gazelle sama vintage, akhirnya dia yang vintage didiskontinukan, sekarang diganti retrograde. Berarti kalau untuk yang apa ya kayak seri bukan kolaborasi itu sekarang ya ada 2 ini ya. Kompas ya punya 2 seri itu ya, Gazelle sama retrograde. Gazelle sama retrograde ya. Proto ini kolaborasi apa enggak? Proto itu sebetulnya artikel basic dari Kompas, yaitu lebih ke R&D, jadi research and destroy. Jadi itu istilahnya buat apa ya? Dia semacam mengulik lebih jauh tentang suatu vulkanis ini. Sebetulnya kalau kita lihat dari siluetnya antara Gazelle dengan Proto itu kan memiliki kesamaan. Cuma diganti kayak hilltopnya itu ganti lebih tinggi, terus ada dikasih zipper, terus penggantian tali, terus diganti sama outsole-nya itu juga ganti. Jadi istilahnya ini Proto itu untuk bermain lebih liar gitu loh. Tapi dari segi ininya sama aja. Ya hampir mirip ya. Berarti hampir mirip. Untuk yang non kolaborasi ya yang ada di depan ini ya. Iya, tapi Proto sendiri itu kan juga beberapa kali menjadi tempatnya, istilahnya menjadi basicnya dari kolaborasi. Kalau kita lihat Viking Rabbit yang versi 1 dan versi 2 baik yang dirilis di Jepang maupun di Indonesia, itu kan basicnya pakai Proto. Cuma ya, beda siluetnya pakai Proto. Nah, kalau misal dari apa ya pengamatan dari Lekban sendiri ya, apa yang membuat si Kompas ini jadi benar-benar hype banget gitu loh di kalangan apa ya pecinta sneakers lokal lah. Kan pada waktu itu emang sempet bahkan dia harga resale-nya itu nyampe angka 700, 800 dan itu setara dengan Vans Converse gitu loh. Itu mungkin apa gitu loh yang menyebabkan mereka kok bisa sangat booming gitu loh. Iya, sebetulnya sampai itu sekarang sebenarnya juga masih booming. Iya. Jadi sebetulnya itu kalau saya sendiri sebagai pengguna Kompas itu yang namanya sepatu Kompas ini itu kalau kita lihat dari segi desainnya itu kan simple. Jadi kita bisa lihat contohnya Vans yang autentik atau 70s, Converse 70s itu kan dia nggak terlalu banyak ornamen, dia main simple aja. Nah itu Kompas tuh juga menerapkan seperti itu. Jadi artinya dipakai dalam apapun, mau acara casual, formal itu masih masuk. Terus dari segi kualitas juga nggak kalah. Karena sebetulnya PT Kompas sendiri itu dulu sebagai kayak istilahnya kayak vendor dari pabrik-pabrik atau merek-merek dari luar. Oh, jadi hanya saja dia sekarang punya merek sendiri gitu. Mereka ikut membantu produksi gitu ya. Ya, jadi kualitasnya juga sama kayak hampir mirip-mirip lah kalau sama Converse sama Vans kayak gitu. Itu kan dari
pertama dari segi kualitas ya emang si Kompas ini berani menyuguhkan sesuatu yang cukup oke dan mampu bersaing lah ya dengan brand-brand luar. Terus selain itu kan pasti ada apa ya, value-value yang mungkin betul. Apa itu yang membuat dia jadi kalau kita misalnya membeli suatu produk dari sepatu Kompas, sepatu Kompas itu merupakan salah satu brand yang sangat mengutamakan yang namanya user experience. Artinya pengalaman sebagai pemakai. Jadi kalau kita misalnya kita lagi beli sepatu Kompas terus kita mengunboxing untuk pertama kalinya, di situ kan pasti ada kayak greeting card. Terus di situ kayak ada dari kemasan boxnya sendiri. Terus mungkin bisa sambil dibuka ya ini. Iya. Nah ini kebetulan ada. Nah ini kita unboxing langsung. Nah ini kayak contohnya kayak gini. Ini seri Gazelle. Itu kan ada greeting cardnya. Jadi greeting card ini tuh terdiri dari 4 bab. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Terus juga ini ada foto-foto dari teman-teman Kompas yang lain yang ini berganti-ganti gitu loh maksudnya. Jadi ini tuh semacam bener-bener kayak meningkatkan eksklusivitas lah istilahnya. Ya value di situ. Jadi kan saya juga awalnya juga terpacu gara-gara ini. Saya punya bab 4 dulu, terus akhirnya kita cari yang bab 1, bab 2, bab 3, itu bab 4. Ketika mau beli itu apakah bisa kayak mencari? Sebetulnya kalau kita mau beli secara ya nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya kalau mau mengumpulkan seperti itu hunting. Ya gitu. Saya dulu bolak-balik jual beli sepatu ya gara-gara cuma nyari gara-gara biar babnya lengkap. Babnya lengkap. Kayak gitu. Kita dulu. Nah, dari user experience-nya berarti si Kompas ini juga dapat ya. Istilahnya jago lah. Nah, istilahnya dapat. Terus mungkin ada satu poin lagi ya yang mungkin itu jadi apa ya, membuat si Kompas ini mempunyai selling dan value yang bagus akhirnya. Si sepatu Kompas ini sangat banyak dipakai sama, kita bisa bilang ya, orang-orang ternama lah di Indonesia. Betul. Khususnya ya. Bahkan waktu perilisan yang seri sebelum ini itu apa? Vintage ya, yang vintage itu bahkan sampai desainer Shin Waterspoon datang ke sini untuk membeli artikel tersebut. Betul. Ya. Nah, itu sampai maksudnya seorang Shin Waterspoon gitu loh. Dia mau membeli Kompas. Berarti kan emang ada eksklusivitasnya itu tinggi. Bahkan Pak Menteri aja juga pakai. Pak Menteri juga pakai ini. Iya, Erick Thohir. Pak Erick ya. Pak Erick yang pakai seri vintage black waktu itu. Iya. Jadi sudah merambah ke istilahnya kan sekarang pemerintah juga lagi menggalakkan produk buatan dalam negeri, produk lokal. Jadi emang apa ya? Untuk teman-teman semua ini juga ada baiknya lah kita mensupport ya betul lokal, UMKM lokal. Jadi ya maksudnya nggak melulu harus kalau misalnya punya lokal toh enggak ya tetap nggak apa-apa. Cuma maksudnya ikut mendukung aja lah gerakan-gerakan yang ada ya untuk ya mengembangkan si UMKM yang ada di Indonesia ini. Nah terus tadi kan kita lumayan panjang bahas terkait apa yang membuat Kompas ini berbeda gitu. Kemudian apa ada lagi itu dari Cabda Lilik itu, apa ada lagi gitu yang mungkin dari ketiga poin tersebut tadi, yang pertama dari quality, kedua dari mungkin user experience, dan yang memakai dari Kompas ini bisa dikatakan orang-orang keren ya. Mungkin apakah ada lagi gitu yang menjadi poin-poin yang menarik gitu untuk Kompas? Kalau sebagai saya sendiri ya, mungkin kalau kita pakai Kompas itu mungkin sekarang kalau ya mungkin sebagai beberapa orang, saya nggak mukul mayoritas lah. Pakai Kompas itu merasa lebih keren aja gitu loh. Karena kenapa? Dia mendapatkannya tuh kayak semacam perlu perjuangan. Artinya ada perpotongan. Kalau saya mengibaratkannya kayak ada perpotongan. Jadi kita kalau mau beli sepatu Kompas itu kita kadang punya uang, tapi belum tentu ada barangnya. Yang sempat kemarin itu terus ada barangnya, kita nggak punya uang. Jadi kalau kita katakanlah kalau kita beli Converse 70s Fan Authentic, asal kita punya uang kita bisa beli sekarang juga. Oh iya benar. Gitu loh. Jadi dari sisi itu sih, yang rasanya kenapa, kok bangga gitu loh pakai Kompas terus gitu. Berarti sampai bisa dikatakan sampai detik ini ya, untuk sepatu Kompas itu emang masih kalau tanda kutip sulit ya. Detik ini sebetulnya sudah tidak seberapa sulit. Nggak sesulit dulu ya. Cuma masih tetap. Ya masih tetap lah. Kayak apa ya? Maksudnya kayak mereka nggak diproduksi secara masif gitu kan ya? Enggak. Jadi secara perilisan pun
juga nggak ada istilahnya kayak langsung ready stock di toko itu nggak ada. Oh gitu ya. Berarti ya cukup ini berarti ya cukup menarik ya. Ya karena dia juga pintar dalam menjaga eksklusivitasnya itu tadi. Dia mempertahankan itu jadi dia lebih mungkin memfokuskan ke develop si quality daripada quantity-nya itu mungkin. Ya. Nah, terus kemarin itu kan ada beberapa kolaborasi juga tuh ya. Yang kalau yang saya tahu tuh ada yang paling baru itu sama barbecue Mountain Boys. Terus kemarin juga yang udah kita singgung tadi sama Viking Rabbit, salah satu brand di Jepang kan ya. Terus ada yang sama kelompok penerbang roket KPR. Jadi emang dari Kompasnya sendiri itu kalau misalnya kita lihat ya sebagai orang yang suka nyuci, bukan suka sih, emang profesinya nyuci sepatu. Jadi sebagai tukang nyuci sepatu itu melihatnya itu apa ya, konsep mereka untuk melakukan kolaborasi itu lumayan out of the box. Jadi yang digandeng itu kayak gak terduga gitu loh, kok bisa orang BG kok BG gitu. Jadi sebetulnya kalau dari komunitas Kompas sendiri ya, rata-rata Kompas itu melakukan kolaborasi itu dengan suatu kelompok atau brand yang istilahnya tuh mengedepankan perjuangan gitu. Berjuang. Dia lebih kayak berjuang, istilahnya berjuang oriented gitu lah. Kayak mungkin KPR, terus dari Barbecue Mountain Boys. Artinya beberapa dari kelompok band, kemudian dari beberapa komunitas yang memang dia mengutamakan value dari kelompok itu. Jadi itu yang rata-rata kenapa dipilih Kompas untuk menjadi kolaborasi. Seperti itu sih. Rata-rata. Itu emang cukup ini ya, dari segi untuk mereka mau melakukan kolaborasi itu juga benar-benar terperhitungkan ya. Diperhitungkan. Kemarin yang terakhir itu yang sama Ekspresi itu. Iya, itu juga keren sih. Iya, jadi kan Leban udah punya kan ya kartunya ya. Sudah. Itu jadi, apa? Dalam rangka apa itu? Akhirnya Kompas itu membuat kolaborasi dengan Ekspresi. Sebetulnya itu kan terinspirasi dari temennya waktu kreatif direktornya itu kan, yang pernah pengen custom sepatu buat acara nikahannya. Nah, terinspirasi dari situ, kemudian menggandeng BCA gitu. Siapa yang nggak tahu BCA itu loh, Bang terbesar, isinya besar lah di Indonesia dan dari kalangan anak muda sampai bapak-bapak, kita pakai BCA. Terus ada suatu produk dari BCA sendiri namanya BCA Ekspresi. Jadi dari situ kemudian Kompas itu bekerja sama dengan BCA yang Ekspresi tersebut untuk istilahnya sayembara lah. Sayembara dalam mendesain sepatu Kompas yang artikel Gazelle yang enggak ini. Itu semau kita. Itu nanti bakal diambil pemenangnya gitu berarti? Pemenangnya 3. Udah diumumkan ini? Belum. Pengumumannya kapan itu? Pengumumannya mungkin akhir April atau enggak Mei. Itu Leban juga submit ya? Submit karena ini kan sekarang hari terakhir 22 April. Sekarang hari terakhir. Itu untuk ketentuan pemilihan nanti yang akan menjadi pemenang itu dari pihak Kompasnya langsung dari pihak Kompas sama atau BCA Ekspresi. Oh, jadi bukan dari jumlah like apa gitu ya? Enggak. Bukan, karena kan kemarin kan juga sudah pernah keluar kan yang namanya Kompas Ekspresi. Yang warna-warni itu. Sebetulnya itu tuh sampel. Jadi istilahnya kayak apa ya? Ya sampel tesnya mereka lah. Itu kan cuma 800. Sekarang juga udah discontinue gitu loh. Itu juga lumayan tinggi sekarang harganya. Berarti nantinya ini desain dari pemenang dari sayembara tersebut bakal diproduksi secara massal gitu ya? Kabarnya akan diproduksi secara massal dengan jumlah 1.500. Dan itu si desain tersebut akan dapat royalti pastinya ya? Dapat royalti, dapat fresh money 5 juta, terus nama dari sepatunya itu adalah nama dia. Oh gitu? Iya, jadi kayak misalnya kan yang dulu Kompas Ekspresi. Nah, misalnya kalau saya menang ya Kompas Leban. Gitu? Iya, karena itu istilahnya bentuk ekspresi dari Leban lah istilahnya. Berarti Kompas memikirkan sampai sejauh itu ya untuk apa, kayak mereka membuat semacam jalinan apa, bonding gitulah ya sama si customernya, sama si komunitas dan dari penggiatnya lah. Ya, jadi rasanya seperti kita itu meningkatkan sense of belonging, merasa keterikatan akan sepatu itu semakin tinggi gitu. Nah, sekarang kan ini kan tadi kita mengulik Kompasnya ya, kalau sekarang kita coba beralih lah, kita mengulik masalah bisnisnya ya mungkin ya. Nah, kalau Leban sendiri ini kan, kalau Leban ini bisa dikatakan apa, reseller resmi atau gimana? Sebetulnya
Kalau reseller itu nggak ada yang resmi. Gitu. Kalau reseller itu nggak ada yang resmi. Nah ini jadi untuk pengetahuan juga ya. Adanya itu adalah retailer. Jadi Kompas. Retailer ya. Ya retailer resmi. Jadi kayak Kompas itu bisa diperoleh dari 2 tempat. Ya. Yang pertama Tokopedia, yang cepet-cepetan itu teman-teman tahu lah. Terus yang kedua itu ada dari retailer resmi. Retailer resmi itu ada 35 seluruh Indonesia. Itu udah nggak bisa nambah lagi. Kayaknya tidak bisa dalam waktu dekat ini. Oh, dalam waktu dekat masih belum bisa ya. Jadi contohnya ada ya ini produk dari Retrograde ini kan retailer eksklusif. Jadi untuk Retrograde yang merah ini itu tidak diproduksi atau tidak dijual lewat Tokped. Dia dijualnya lewat retailernya 35. Iya. Jangankan satu retailer itu cuma dijatah 50. Jadi istilahnya ya 35 kali 50 ya sekitar 1000 ya sekitar segitulah. Dan itu sudah nggak diproduksi lagi kayak gitu. Itu kan sebagai bentuk Kompas mengapresiasi retailernya. Soalnya dulu kayak ada isu-isu waktu yang Kompas harganya melambung tinggi, tempat ada kayak retailer nggak diperhatikan apa gitu. Ternyata sekarang intinya malah diperhatikan karena ya ini dari segi warna sendiri ini kan warna eksklusif. Artinya cuma warna ini aja yang keluar. Kemudian di wovennya ini kan nama dari retailer resminya. Oh ini tagnya itu dari retailernya ya? Iya, jadi ini namanya kayak ini Principal Concept Store. Ini kan salah satu retailer resmi Kompas yang ada di Jombang, Jawa Timur kayak gitu. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman beli di katakanlah kalau di Malang tuh ada Warrior Malang ya. Sini tuh saya nanti Warrior Malang. Kayak gitu. Jadi beda-beda. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Memang ini fungsinya untuk mengapresiasi lah istilahnya. Ya berarti Kompas juga mendengarkan lah ya kalau dulu ada kritikan-kritikan apa. Bahkan Kompas mau mengeluarkan artikel yang ya bisa kita bilang sekeren ini hanya di tangan-tangan retailer. Tangan retailer. Bahkan dia nggak ngerilis di Tokped website-nya sendiri ya? Nggak ada. Jadi gitu ya. Berarti kalau misal kayak yang dilakukan Lekban ini gimana? Kok bisa Lekban ini menjualnya itu masih bisa dikatakan harganya itu ya banyak yang bilang umum gitu. Nah itu gimana? Strateginya kayak gimana? Gitu. Awalnya itu gini. Nama Kompasnya Ban itu kan hasilnya kayak semacam hobi saya. Untuk mengekspresikan koleksi saya lah. Koleksi. Terus lambat laun dari situ kan belajar ternyata cara mendapatkannya seperti ini. Terus tahu dari komunitas, tahu kenal dari retailer dan lain sebagainya lah. Terus akhirnya karena sekarang itu masa pandemi, akhirnya kayak kenapa kita nggak mencoba? Karena saya membaca ada peluang di sana untuk teman-teman yang belum bisa mendapatkan suatu Kompas. Berangkat dari saya sendiri sebagai pemakai, dari pengguna sepatu Kompas. Mau beli sepatu Kompas, saya itu senang sepatunya. Kok susah banget, kok mahal banget. Ya. Jadi sebetulnya berangkat dari keresahan itu tadi. Akhirnya jadilah Kompasnya Ban itu reseller yang ya kita namanya usaha pasti ngambil untung lah. Cuma istilahnya kalau saya sendiri kalau kata orang Jawa ya penting seduluran lah gitu loh. Karena dari data yang pembeli yang sudah beli di Kompasnya Ban mungkin sekitar 60% itu benar-benar baru pertama kali beli Kompas ya. Beli sepatu Kompas. Kalau Kompasnya Ban sendiri sampai hari ini sekarang kan pertanggal 22 April ya. Itu udah berapa bulan ini? Kompasnya Ban itu berdiri 24 Februari 2021. Februari. Ya 2 bulan kurang lah istilahnya. Tapi sudah menjual berapa piece sepatu? Per hari ini? Per hari ini 110. Sudah 110 sepatu. Berarti apa ya? Sangat possible kan untuk melakukan usaha di kala pandemi ya. Gimana kita mensiasati sama menyusun strateginya aja. Kalau untuk Lekban sendiri nih, kan waktu sebelum kita bekerja sama dan Kompasnya Ban ini bisa didapatkan di Star Wars, kan Lekban kan sempet kayak yang di taman-taman, apa itu namanya SOTS. Nah, itu bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman itu kayak gimana? Selling on the spot itu sebetulnya kayak kita menjual sepatu Kompas itu di satu tempat. Jadi semacam kayak pop up market tapi mandiri gitu loh. Dadaan. Jadi kayak kita ngelapak di mana gitu, kayak di tempat-tempat umum mungkin yang paling lumrah ya di taman gitu loh. Jadi ingin kayaknya ya masa kita bertemu secara maya terus gitu loh kan, biar ada interaksi antara penjual dan pembeli seperti itu. Itu sudah
1-2 kali lah kita mengadakan selling on the spot. Itu waktu pertama kali ngadain, maksudnya Letban melakukan selling on the spot itu responnya gimana? Cukup bagus itu. Sebetulnya dari selling on the spot yang pertama itu saya terbilang nekat. Jadi dalam artian waktu itu follower masih 80 kan di Instagram waktu itu. Terus saya mencoba eksperimen, nggak ada woro-woro berapa hari. Saya jam 8 pagi ngepost, saya mau selling on the spot di Taman Slamet. Taman Slamet. Jam 11 saya ke sana. Ya dengan follower yang masih segitu, itu bisa laku 3 yang di situ. Yang di Taman 3 piece, terus secara online 3. Jadi hari itu 6. Hari itu 6 ya? Hitungnya itu kayak saya sendiri juga itu expect nggak kayak? Nggak sebetulnya. Expect kan? Sama sekali nggak expect karena ya kita toko masih baru gitu loh. Kayak istilahnya kayak juga mikir kadang kayak terlalu sombong gitu loh. Kamu ngasih 80 jam 8 jam 11 wis jual. Tapi ya di kala pandemi sih San ya. Di kala pandemi juga dan teman-teman ya ternyata ada aja gitu. Oh iya. Nah untuk strategi mungkin apa ya dari mungkin pemasaran atau kayak marketingnya itu yang dilakukan Kompas Nyaban ini apa sih selain mungkin kita tahu kan ada di Instagram ya? Iya. Terus itu mungkin main di platform apa lagi gitu? Jadi Kompas Nyaban ini. Kompas Nyaban itu ada di Instagram, sosial medianya, terus ada di Facebook. Oh Facebook juga main Facebook ya? juga main, kan kita juga ikut komunitas-komunitas jual beli di sana. Terus sama kalau untuk e-commerce sendiri itu Shopee. Oh pakai Shopee ya? Pakai Shopee. Toko Orange ya? Toko Orange. Ada ini nggak kayak perbedaan nggak antara toko Orange dan toko hijau dan pink gitu, ungu atau pink gitu? Sebetulnya itu kayak segmented sih. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau masalah mungkin kalau kita bicara toko hijau itu lebih ke official store gitu loh. Oh, atau iya, mungkin iya. barang-barang yang high end. Oh, kalau toko hijau kayak gitu ya? Kalau toko pink itu lebih ke spare part. Gitu loh, lebih ke perkakas lah istilahnya gitu loh. Terus untuk yang kalau toko oranye itu lebih banyak, ya dia ada official store-nya, cuma dia lebih ke istilahnya barang yang lebih mid end ke low end gitu loh. Oh, di toko Nah, dan UMKM-nya tuh usaha-usaha yang kecil itu lebih banyak di yang orange itu. Nah, kalau kemarin Kompas Nyaban sendiri itu apakah melewati riset nyoba jual di toko hijau, toko orange akhirnya? Awalnya ya. Berarti mencoba riset dulu ya? Iya. Dan akhirnya memutuskan di toko orange karena emang potensi lebih besar di sana. Potensi di toko orange gitu ya. Kalau untuk di Facebook sendiri itu yang dilakukan di Facebook itu apa kalau sebetulnya kalau strategi saya itu yang Facebook itu bukan lebih ke tempat jual beli. Dia lebih kayak untuk menarik viewer dari Instagram sama Shopee aja. Jadi dia lebih kayak sebagai pendorong, suplemen aja gitu. Karena kita nggak jual di situ gitu. Ya cuma kayak semacam pemasaran karena kan di situ kan banyak komunitas-komunitas gitu loh. Jadi biar akhirnya dari situ viewer dan follower Instagram naik, terus dari Shopee juga naik gitu. Jadi Facebook ini masih bisa dikatakan cukup bagus ya untuk kita melakukan jual beli di sana. Maksudnya nggak jual beli sih ya, untuk melakukan pemasaran, promoting atau apa gitu ya. Bagus kalau menurut saya. Facebook itu friendly banget untuk UMKM lah. Oh gitu ya. Apapun itu. Oh, jadi teman-teman mungkin bisa meniru siasati dengan cara ini. Betul, ya, karena Facebook itu kita nggak usah keluar uang, nggak usah keluar apa, asal kita ikut join grup aja. Terus kita lebih kayak follow up ke orang-orang gitu, nanti juga akan naik-naik sendiri gitu loh. Berarti Kompas Nyaban ini belum pernah untuk apa ya, istilahnya melakukan promosi dengan cara ads ataupun endorsement gitu sampai saat ini belum pernah ya? Sama sekali belum. Itu udah berhasil menjual sekitar ya 100 sekian ke situ ya? Iya 100 sekitar. Itu nanti kalau misal pakai endorsement itu berarti ada kemungkinan untuk lebih naik lagi kan? Ya kalau saya sih maksudnya masih pengen kita semacam dari mulut ke mulut. Oh gitu ya, lebih istilahnya kita ya secara organik dulu lah. Ya secara organik dulu, artinya memang dari awal juga kita dari mulut ke mulut, gitu, dari mulut ke mulut, terus dari kayak kenalan sama komunitas, kenalan sama penjual lain, ya itu perlahan kita naik gitu. Tapi kalau mau ke influencer atau mau ads sama sekali belum gitu. Belum ya. Belum. Jadi berarti di sini berarti ya poinnya itu
apa ya, untuk berjualan di kala pandemi itu berarti sangat memungkinkan ya. Mungkin sebetulnya sangat memungkinkan. Di sisi lain mungkin ya salah satunya juga Starwood sendiri sih juga mengalami impact ya dari pandemi itu COVID-19. Memang gak bisa dipungkiri beberapa perusahaan besar pun juga mereka mengalami penurunan penjualan, kan ada yang gulung tikar. Tapi dengan apa ya, dengan siasat-siasat yang mungkin bisa dipakai ya, itu ternyata masih memungkinkan dan ternyata masih bisa gitu loh. Bisa, artinya memang karena pandemi ini kan sebenarnya lebih menitik beratkan untuk kita mengurangi kontak fisik secara langsung. Jadi intinya kalau kita mau memulai usaha, ya saya juga merasakan sendiri. Dan itu kita mungkin lebih pintar-pintar untuk mengolah yang namanya teknologi itu tadi. Ya, salah satunya sosial media. Salah satunya sosial media, salah satunya e-commerce, kayak gitu itu. Arti sosial media dan e-commerce ini salah satu yang benar-benar fondasi dari Kompasnya Pan lah istilahnya itu. Nah, itu kan dari tadi kan itu kan kayak apa yang dilakuin sama Le kan ya dalam berjualan si Kompasnya Pan ini. Terus ada kesulitan nggak untuk berjualan Kompas ini? Maksudnya kesulitannya itu bukan yang barangnya nggak laku ya, soalnya kita kan tahu bahwasanya tadi juga sudah menjual sekitar 100 piece kan ya. Mungkin kesulitan hal-hal lain kayak misal tadi kan di awal pembicaraan kita kan Kompas itu cukup eksklusif. Dari situ kan mendapatkan barang kan juga cukup kutip susah kan. Nah itu untuk mengatasi itu gimana? Sebetulnya ya kalau kita lebih main ke riset ya. Artinya kita apapun kita coba. Istilahnya kita nggak bakal tahu kalau kita nggak nyoba. Gitu loh. Jadi karena saya ini kan bukan, karena Kompasnya Ban ini kan bukan retailer, otomatis kita tidak bisa mendapatkan suatu kompas itu langsung dari suatu kompas. Artinya kita ya dari dua itu tadi sebetulnya. Teman-teman pasti udah tahu semua kan. Ya caranya kita ya harus ya memang riset. Gitu. Dan saya pun sendiri kalau misalnya ini ya FYI gitu ya. Saya tuh karena suatu kompas saya mengumpulkan beberapa suatu kompas. Saya dari ke 10 sepatu saya yang retail cuma 3. Yang retail cuma 3, yang asli Tokped cuma 1, yang retailer yang lainnya ya reseller semua. Jadi dan itu 11 bulan baru akhirnya saya bisa dapat yang namanya sepatu Kompas langsung lewat Tokopedia. Lah itu artinya mungkin teman-teman bisa lebih cepat lah dari itu istilahnya kayak gitu. Itu ada teman-teman SMA kita. Itu sampai sekarang itu dia nggak pernah dapat. Ada. Ya itu memang ya mungkin dia kurang proses riset lah. Sebenarnya banyak variabelnya. Sebenarnya ya mungkin misalnya kayak orang nganggur lah ya. Tapi sebetulnya enggak juga. Buktinya dari situ juga kita akhirnya bisa dapat usaha gitu loh dari situ. Ada hasilnya lah. Ada hasilnya gitu. Nah, untuk si Kompasnya Ban sendiri ini, kalau misal nih ada customer, kemarin kan beberapa kali kan customer datang ke Star Wars, datang, Mas aku mau beli ini, ternyata size-nya nggak ada. Itu di Leban apakah bisa lakukan semacam pre-order atau apa gitu, bisa ya? Bisa. Jadi memang awalnya itu kan ya seiring karena ternyata supply and demand kan juga berpengaruh. Jadi supply kita belakangan ini sedikit jomplang lah istilahnya. Demandnya lebih tinggi. Akhirnya dari situ saya juga awalnya mencoba untuk pre-order tuh seperti apa. Dari yang maunya pre-order manual kayak ya mau apa kayak gitu itu. Terus sekarang itu sudah dibuat semacam sistem lah. Itu ada bisa langsung di Instagramnya, itu ada di Linktree-nya itu ada kayak formnya. Jadi nanti tinggal isi aja di situ, terus nanti konfirmasi ke WA adminnya, terus nanti ya tinggal nunggu aja. Sebetulnya kita di situ juga nggak ada DP kok gitu lah. Asal pasti ya nanti barangnya ada langsung bayar. Cuma biasanya dari yang kemarin kemarin sempat di Star Wars kan kita menjual 2 sepatu yang pre-order. Itu orangnya sendiri yang mau DP. Jadi kayak kadang DP aja sama jual ke orang lain. Iya, jadi kalau saya tuh sebenarnya opsional kan kadang kan karena saya tidak mau menjanjikan customer itu kadang istilahnya terlanjur DP terus nanti kita barangnya. Bukan kadang barang nggak datang, kadang barang nggak rilis, kadang barang itu untuk size-nya dia itu kadang tidak tersedia. Jadi akhirnya saya sendiri tuh menangani ya udah nggak usah namanya DP, nggak usah DP asalkan dia pasti nomornya ini oke. Ketika barang ada dia langsung bayar. Cuma kan
kadang ada customer yang memang ya daripada keduluan kan gitu ya mungkin jadi sekarang tuh DP itu opsional kamu saya. Berarti kalau misalnya dari kompasnya sendiri sebenarnya nggak di DP pun juga nggak masalah ya? Nggak masalah intinya yang mau pesen pokoknya kalau mau pesen ya tinggal aja langsung gitu ya? Langsung ke IG kayak cara tadi ke Linktree gitu. Kalau misalnya mau lihat dia bisa langsung ke Star Wars. Ya, di Noyo gitu. Nah, menarik ini Kompas ini kita bahas ini ternyata banyak hal-hal yang cukup menarik dari segi sepatunya sendiri, komunitas sampai bisnisnya sendiri itu sangat cukup menjanjikan ya. Nah untuk tadi kan kesulitan itu kan bisa diatasi dengan cara tersebut ya. Nah untuk mungkin ini kita menjelang terakhir ya, soalnya kita ngobrol udah cukup panjang. Cuma kalau misalnya nanti ada permintaan dari teman-teman membahas lebih lanjut, mungkin kita bisa buat part 2 lah ya. Nah kalau mungkin dari harapan Lekban sendiri untuk Kompasnya Ban ini kedepannya itu gimana? Istilahnya kalau saya sendiri harapannya yang penting Kompasnya Ban ini sebagai wadah lah, wadah untuk bersilaturahmi sesama teman Kompas. Jadi orang yang pakai Kompas sesama teman Kompas itu namanya teman Kompas. Oh ada komunitasnya. Ya, jadi sekarang juga kadang mulai saya kayak semacam menggalakkan hashtag lah kayak tim Kompasnya Ban. Istilahnya orang-orang yang beli di Kompasnya Ban kayak gitu. Jadi ya istilahnya karena memang usaha ini tuh usaha yang benar-benar berbasiskan persaudaraan gitu loh. Sama seperti kayak sepatu Kompas sendiri itu dengan retailernya dan saya ya sebagai reseller ingin istilahnya itu merupakan influence dari usaha saya itu. Jadi kedepannya ya semakin banyak yang pakai sepatu Kompas, terus semakin ya sepatu Kompas bisa dipakai semua orang lah istilahnya seperti itu. Kalau ada nggak kepikiran untuk menjual artikel selain Kompas gitu mungkin produk lokal yang lain nih? Apakah ada gambaran untuk ke arah situ apa gimana? Kalau untuk saat ini belum ya masih karena memang benar-benar fokus di Kompas. Istilahnya karena saya membuat usaha ini tuh karena berlandaskan dari hobi. Jadi bekerja dengan hobi itu sangat menyenangkan lah. Sesuai passion gitu. Jadi kita istilahnya apa ya? Kumpul lah sepatu netok seneng gitu. Jadi sampai dulu ini masih harus jual ya seneng aku. Soalnya ya karena dilandasi karena awalnya dari hobi memang. Ya emang Lek sendiri jalanin ini berarti nggak ada yang ban atau apa ya? Awalnya benar-benar nothing tulus banget. Artinya saya sendiri dengan penjualan gitu juga nggak expect gitu. Benar-benar nggak expect ya kita jual biasa aja gitu. Cuma memang ya namanya usaha kita harus memperbesar relasi gitu lah. Trik-trik kayak seperti itu. Jadi untuk berjalan juga enjoy gitu ya. Ya, enjoy aja. Tidak ada tekanan dari sisi manapun gitu ya. Nah, jadi teman-teman kayaknya ini untuk perbincangan kita kali ini kita cukupi ya sampai di sini ya. Mungkin terakhir sih ini untuk teman-teman semua ini kan tadi dari obrolan kita yang hampir 1 jaman ini kan sangat possible kan bahwa untuk membuka usaha di kala pandemi tinggal kita aja mencari celah yang tepat, menentukan strategi yang pas, mencari calon customer yang pas juga itu bisa membuat jualan kita itu jalan gitu. Mungkin ada kayak semacam pesan atau mungkin semacam ya motivasi atau apalah gitulah untuk teman-teman yang masih ragu-ragu mau buka usaha, mau terjun di dunia perdagangan ini masih ragu itu mungkin ada pesan. Dari sekitar 2 bulan terakhir itu yang saya dapat adalah ya kalau kita nggak coba kita nggak tahu gitu loh. Jadi ya istilahnya ya coba aja gitu loh. Usaha itu memang perlu dikonsep. Tapi kalau terlalu banyak konsep nanti nggak jalan. Jadi konsep itu kadang semacam ada konsep yang memang awal sama konsep yang mengikuti seiring berjalannya usaha. Jadi kita konsep secukupnya, kita berani kita tahu ada peluang di sana, jalan aja gitu loh. Istilahnya evaluasi bisa dilakukan sambil berjalan. Istilahnya karena ya hakikatnya itu tadi, kalau kita nggak mencoba kita nggak bakal tahu gitu loh. Saya kalau nggak mencoba penjualan ini ya juga nggak akan tahu kalau ternyata kurun waktu 2 bulan bisa jual 100 gitu kan juga nggak ada yang tahu gitu. Kalau nggak dicoba dulu. Kalau nggak dicoba, itu aja lah. Pesan untuk teman-teman kalau yang masih ragu-ragu ya mungkin ya. Ya dicoba aja dulu. Ya memang keraguan itu memang sering lah. Ya, pasti. Ya memang namanya usaha juga pasti ada gitu, turunnya, pasti ada ruginya. Gitu. Terus kalau untuk
gagal atau apa itu. Jadi kemarin itu sempet sih saya itu lihat ada quote itu keren, cuma ini lupa dari siapa yang mengatakan ini ya. Jadi dia bilang kayak gini, bisnis itu pasti rugi, resikonya kaya. Jadi dibalik dia pola pikirnya. Kan biasanya orang-orang kan usaha itu kok pasti kaya, resikonya rugi. Itu dibalik sama dia, usaha itu pasti rugi, resikonya kaya. Nah itu keren sih itu. Cuma lupa itu dari siapa. Jadi mungkin itu bisa buat teman-teman juga ya. Nah, jadi kayaknya cukup sekian sampai di sini ya Start Talk untuk malam hari ini. Sangat cukup menarik kita membahas persepatuan ya, karena emang dari Start Talk beberapa Start Talk terakhir itu kita emang lebih banyak bahas tentang perkopian aja ya dan F&B. Kita baru pertama ini bahas tentang yang berhubungan dengan fashion ya. Ternyata cukup menarik bahasan di bidang fashion ini. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mau mendapatkan atau membeli Kompas Nyaban ini, yang pertama itu bisa langsung datang ke store-nya Star Wars di Cafe Nurpoditas nomor 27 lantai 2. Kalau yang mau beli secara online bisa lewat Shopee atau ngecek artikelnya itu di Instagram. Mau PO juga bisa di Instagram. Itu di Instagramnya apa, Lik? Kompas Nyaban. Nanti akan dicantumkan semua di video ini. Jadi teman-teman yang mau beli kompas yang lokasinya Malang bisa langsung ke sini, yang di luar Malang bisa kirim-kirim ya. Bisa. Dengar-dengar free ongkir ini. Free ongkir. Kita free ongkir. Kita juga bisa Shopee Pay Later mau yang nyicil kayak gitu. Intinya kita memfasilitasi semua lah. Mudah lah ya. Iya, kita kirim-kirim juga sudah terjamin dari Sumatera, Kalimantan bareng. Oh, udah pernah. Udah. Nah, jadi enggak usah pikir dua kali, sing pengen beli, sing pengen buka usaha gas. Jadi untuk malam hari ini terima kasih, semoga perbincangan kita berdua di sini bisa diambil hikmah dan bisa dipetik ilmu-ilmunya ya, mungkin ya obrolan kita malam hari ini. Jadi sampai jumpa di Start Talk selanjutnya dan terima kasih banyak untuk Leban yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Siap. See you. Sampai jumpa.